ada dua hadis yang perlu kita pahami, yang mana dua hadis ini tidak kontradiktif, ini tidak tidak bertolak belakang antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Yang pertama diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man shalla isna asara raka'atin ya bait bana lahu baitan fil jannah. Kemudian hadis yang kedua diceritakan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, yang mana ini daripada Abdullah bin Az-Zuhair, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin mafruḍah illa wa bainaha rak'ataini. Tidak ada salat fardu yang ditunaikan kecuali ada 2 rakaat salat sunnah yang harus kita tunaikan sebelum melaksanakan daripada salat fardu itu. Pertama diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini 2 redaksi. Yang pertama adalah asara raka'atin, yang kedua adalah isna asara, atau redaksi yang berbeda sinta raka'atin, sinta asara raka'atin. Berarti terkadang disebutkan oleh Nabi 10 rakaat, terkadang disebutkan 12 rakaat. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya salat sunnah rawatib, bukan salat fardu ya, salat sunnah rawatib. Rawatib itu diambil dari kata rattaba yurattibu tertiban, berarti terikat. Salat sunnah yang terikat dengan salat fardu, berarti tidak bisa dipisah ini. Kalau ada orang yang melaksanakan salat sunnahnya saja tapi ia tinggalkan salat fardunya, maka salat sunnahnya tak sah. Kenapa? Karena tidak terikat dengan salat fardu. Maka rawatib itu salat yang terikat dengan salat fardu. Tidak ia tunaikan salat fardunya, tidak terhitung daripada salat sunnah rawatibnya. Berarti salat sunnah rawatib ini terkadang disebut dengan istilah qabaliyah, terkadang disebut dengan ba'diyah. 2 rakaat sebelum salat fardu dan juga 2 rakaat setelah salat fardu. Ini namanya rawatib. Dan rawatib ini ada kategorinya muakkad, ada ghaira muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan, sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, itu namanya muakkad. Itu sunnah muakkad, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah salat sunnah rawatib ba'diyah ataupun qabaliyah. Nah, salat sunnah rawatib muakkad ini 2 redaksi. Terkadang Nabi menyampaikan 10 rakaat, terkadang disampaikan oleh Nabi 12 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana shudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para alim ulama, jajaran para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang mulia, berkah dan juga istimewa ini Allah masih memberikan kita jatah hidup. Allah masih membangunkan kita
dari tidur kita, Allah masih mempertemukan kembali ruh dengan jasad kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yakninya sholat subuh kita tunaikan secara berjamaah. Maka salah satu doa yang disunnahkan untuk kita lafazkan ketika terjaga dari tidurnya dengan lafaz alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami beberapa saat, dan kepada Allah lah tempat kembali. Maka makna daripada hadis ini ataupun doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika ada seseorang yang tertidur, berarti ruhnya juga digenggam dan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang yang meninggal dunia. Tapi kalau orang yang tertidur dia terbangun dikarenakan Allah kembalikan lagi itu ruh. Berbeda halnya dengan orang yang sudah wafat, dengan sudah meninggal dunia. Kalau sudah wafat, ya otomatis tidak Allah kembalikan lagi kepada jasadnya. Maka orang yang tertidur itu juga dinamakan dengan al-mautun shaghir, mati kecil. Berarti bagi yang masih ngantuk berarti hidupnya belum sempurna, masih antara hidup dengan mati itu. Khawatirnya tidak dikembalikan Allah ruhnya, selesai masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja bentuk daripada ibadah yang telah kita tunaikan, Bapak Ibu. Ibadah puasa yang telah kita tunaikan, ibadah zakat, baca Quran, solat dan lain sebagainya senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita perdana ya, subuh setelah selesai menunaikan ibadah puasa. Insyaallah ke depannya nanti kita akan membahas tentang fiqhul ibadah, fikih yang berkaitan daripada ibadah salat, fikih yang berkaitan daripada ibadah kurban. Ini sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Zulhijjah, walaupun sekarang kita masih berada di dalam bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tidak terasa lagi. Ternyata kita nantinya sudah memasuki daripada Idul Adha. Maka ada beberapa ibadah di dalam bulan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun disyariatkan di dalam hidup kita. Ada namanya puasa, ada namanya ibadah haji, ada namanya ibadah kurban. Ini nanti akan kita tuntaskan sebelum memasuki daripada Idul Adha. Fiqhul kurban. Ini kita sudah membuat sebuah buku baru kurang lebih 30 halaman. Nanti ini yang akan kita diskusikan bersama lah, pembahasan-pembahasan di dalam fikih itu. Tapi kali ini ada dua hadis yang perlu kita pahami, yang mana dua hadis ini tidak kontradiktif, ini tidak tidak bertolak belakang antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Yang pertama diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man shalla isna asara raka'atin bait bana lahu baitan fil jannah. Kemudian hadis yang kedua diceritakan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, yang mana ini daripada Abdullah bin Az-Zuhair, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin mafruḍah illa wa bainaha rak'ataini. Tidak ada salat fardu yang ditunaikan kecuali ada 2 rakaat salat sunnah yang harus kita tunaikan sebelum melaksanakan daripada salat fardu itu. Pertama,
diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini dua redaksi. Yang pertama adalah asara raka'atin, yang kedua adalah isna asara, atau redaksi yang berbeda sinta raka'atin, sinta asara raka'atin. Berarti terkadang disebutkan oleh Nabi 10 rakaat, terkadang disebutkan 12 rakaat. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya salat sunnah rawatib, bukan salat fardu ya, salat sunnah rawatib. Rawatib itu diambil dari kata rattaba yurattibu tertiban, berarti terikat. Salat sunnah yang terikat dengan salat fardu, berarti tidak bisa dipisah ini. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat sunnahnya saja, tapi ia tinggalkan sholat fardunya, maka sholat sunnahnya tak sah. Kenapa? Karena tidak terikat dengan sholat fardu. Maka rawatib itu sholat yang terikat dengan sholat fardu. Sholat witir bukan sholat rawatib. Sholat tahajud tidak sholat rawatib, karena tidak terikat dengan sholat fardu. Sholat tahajud doang kita tunaikan, sah sholatnya. Begitu juga dengan sholat witir dan sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi kalau sholat sunnah rawatib ini memang terikat dengan sholat fardu, tidak ia tunaikan sholat fardunya, tidak terhitung daripada sholat sunnah rawatibnya. Berarti sholat sunnah rawatib ini terkadang disebut dengan istilah qabaliyah, terkadang disebut dengan ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat fardu dan juga 2 rakaat setelah sholat fardu. Ini namanya rawatib. Dan rawatib ini ada kategorinya muakkad, ada ghaira muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan, sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu namanya muakkad, itu sunnah muakkad. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah salat sunnah rawatib ba'diyah ataupun qabaliyah. Nah, salat sunnah rawatib muakkad ini 2 redaksi. Terkadang Nabi menyampaikan 10 rakaat, terkadang disampaikan oleh Nabi 12 rakaat. Untuk apa disampaikan oleh Rasulullah seperti ini? Untuk memudahkan bagi sahabat ataupun umatnya. Kalau memang tidak sampai 12 rakaat ia tunaikan, yang sudah 10 rakaat jadilah. Nah, mana saja yang 10 rakaat yang kategori yang muakkad ini? Raka'ataini qabla sholatis subuhi, kata Nabi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa raka'ataini qabla sholatis zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berarti sudah 6 rakaat itu. 4 rakaat lagi mana? Raka'ataini ba'dal maghrib wa ba'dal isya, 2 rakaat setelah maghrib dan juga 2 rakaat setelah sholat isya. Ini kategorinya muakkad ini. Yang lainnya itu ghairu muakkad, tetap sunnah ditunaikan, tapi kualitas pahalanya sedikit lebih rendah dibandingkan daripada muakkad. Kalau dua-duanya kita tunaikan itu jauh lebih sempurna. Yang muakkad yang ia tunaikan, ghairu muakkad juga ia laksanakan. Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu qabaliyah subuh setelah azan dikumandangkan, bukan sebelum azan. Kalau sebelum azan itu ya tahiyatul masjid. Kalau setelah azan namanya qabaliyah, ya, qabaliyah. Kemudian kenapa redaksi hadis yang kedua menyampaikan 12 rakaat? Nabi pernah menyampaikan bahwasanya qabaliyah zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka Bapak Ibu, salat sunnah yang paling sempurna, yang mana jumlah rakaatnya tidak terbatas ataupun 4 rakaat bahkan lebih daripada itu, yang paling sempurna itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Raka'ataini, 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 kata Nabi. Walaupun seandainya ada yang melaksanakan langsung 4 rakaat juga tidak ada masalah. Seperti hanya salat tarawih. Salat tarawih itu terkadang ada saudara kita yang menunaikan 4 rakaat. 1 kali salam, berarti tasahudnya tasahud akhir langsung. Tidak ada 2 kali tasahud.
Kalau 2 kali tasahud sama halnya dengan salat zuhur, sama halnya dengan salat isya. 4 rakaat sekaligus, 4, 4, 3. Itu boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi yang lebih afdal itu adalah rakaataini summa rakaataini summa rakaataini, kata Nabi. Berarti kalau kita menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur, itu 2 rakaat 2 rakaat. Diselang-selingi dengan salam. Kita 2 rakaat dulu, salam, baru kita laksanakan 2 rakaat lagi. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, 2 rakaatnya lagi, terkadang kita menunaikan 4 rakaat, 2 rakaat yang muakkadnya dan 2 rakaat lagi ghaira muakkadnya. Nah, sebelum asar itu termasuk kategori salat sunnah rawatib ghaira muakkad. Nah, disunnahkan kita tunaikan, tapi derajatnya tidak sampai muakkad. Begitu juga dengan qabliyah isya. Bagaimana halnya dengan qabliyah maghrib? Ini tidak termasuk kategori muakkad dan tidak termasuk kategori ghairu muakkad. Tidak masuk dia. Pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menunaikan qabliyah maghrib, barang siapa yang hendak menunaikan qabliyah maghrib, 3 kali diulang oleh Nabi. Rakaataini qabla salatil maghrib, rakaataini qabla salatil maghrib, rakaataini qabla salatil maghrib, kata Nabi. Liman sa'a, bagi orang yang berkeinginan saja. Aku tidak melaksanakan itu, kata Nabi, khawatir dijadikan oleh para sahabat sesuatu yang diwajibkan untuk mereka. Karena kalau sahabat ini dulu ketika Nabi melakukan sebuah ibadah, para sahabat tidak ada yang berani meninggalkannya itu lagi sampai akhir daripada kehidupannya. Berarti bagi orang yang menunaikan qabliyah maghrib silahkan, bagi yang tidak mau ya sudah, duduk saja. Apabila masjid itu menyediakan waktu dalam pelaksanaan qabliyah maghrib. Tapi kalau masjid itu tidak disediakan, ya jangan kita sholat sendiri itu, dilihatin orang tuh. Ini masjid ini tidak ada qabliyah maghrib, kok sholat betul dia ada, sholat maghrib juga. Qomat saja itu, iqamah saja. Masjid Zulfirdaus ada tak ini qabliyah maghrib? Tidak ada. Ada ya. Berarti tunggu. Bagi orang yang masuk ke masjid ini hendak menunaikan qabliyah maghrib silahkan. Bagi yang tidak mau duduk, tak payah komen. Nah, tapi kalau memang seandainya masjid itu tidak disediakan untuk iqamah, setelah azan langsung iqamah itu, jangan kita bela-belain untuk sholat sunnah qabliyah. Karena qabliyah ini berakhir waktunya kita tunaikan di masjid idza nudiyatil iqamah, kata Nabi. Apabila iqamah dikumandangkan, tidak ada lagi yang namanya sholat sunnah. Apapun bentuk daripada sholat sunnah itu ditunaikan di masjid. Maka tidak boleh, nih, mohon maaf ini Pak, tidak boleh kita ngeyel. Ini masih adalah 60-40 detik lagi nih. 40 detik dia sholat sunnah qabliyah. Nanti paling muazzinnya itu diakhirkan iqamahnya. Tak payah diakhirkan itu. Jangan dipikirkan orang ini. Kita pikirkan orang banyak yang menunggu iqamah dikumandangkan. Ini dikarenakan mempertimbangkan satu orang, yang lainnya itu ia merasa kerasa gerusu dia. Ini kok sudah waktunya iqamah tuh, iqamah saja. Berarti kita berpatokan kesepakatan, kebiasaan al-adah. Kalau di masjid kita As-Sifa juga ada qabliyah. Ini pernah menjadi perdebatan juga di situ. Qabliyah itu tidak ada dari dulu kita tunaikan. Ternyata presentasi keterlambatan itu luar biasa banyaknya apabila qabliyahnya tidak ada, karena perumahannya luas itu, berapa RT di situ. Pernah ditunaikan tidak ada qabliyahnya, paling satu shaf yang tidak telat, yang lainnya itu masbuk. Besoknya ditunaikan ada waktu kurang lebih 6 menit disediakan untuk qabliyah. Bagi yang mau menunaikan silahkan, bagi yang tidak duduk berzikir. Setelah diiqamahkan ternyata berkurang, drastis berkurang betul keterlambatan itu. Paling setengah saf paling ujung itu. Itu pun dikarenakan ya terlalu berleha-leha juga itu. Nah, dikarenakan azan sudah dikumandangkan tapi belum bergegas untuk datang ke masjid. Maka kesimpulan yang pertama Bapak Ibu, jangan jadikan ini sebagai perdebatan. Kalau masjid itu menyediakan ya sudah sholat.
Tidak menyediakan ya sudah langsung iqamah saja, selesai masalah. Wong ini tidak termasuk bagian daripada sunnah muakkad dan tidak dilarang juga oleh Nabi itu. Tidak termasuk kategori makruh, mubah dia. Orang yang nak melakukan silahkan kata Nabi. Aku tak melakukan karena khawatir. Bukan dikarenakan Nabi melarang itu. Karena khawatir para sahabat menjadikan itu sebagai muakkad, bahkan ada yang menjadikan itu sesuatu yang diwajibkan bagi mereka. Tetapi aku tidak melakukan demikian. Berarti Nabi mempertimbangkan para sahabat tidak menjadikan itu sebuah kewajiban. Bukan berarti sholat sunnah qabliyah maghrib itu dilarang. Pada dasarnya itu mubah. Tapi karena ada ayat Al-Quran yang kita baca di dalam itu sholat, sehingga bacaannya sunnah. Sholatnya mubah, bacaannya sunnah. Nah kita kan membaca surat Al-Fatihah itu. Kita membaca ayat-ayat pendek, kita membacakan doa dan lain sebagainya, bacaannya itu sunnah. Bukan berarti sholatnya yang sunnah. Sholatnya mubah, tapi bacaan-bacaan yang kita amalkan di dalam itu sholat termasuk kategori sunnah. Berarti ketika masih ada waktu, apakah kita mau sholat atau tidak, terserah kepada kepribadian orang masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau qabalal isya, qabaliyatul isya itu termasuk kategori ghairu muakkad. Disunnahkan dia, tapi tidak termasuk kategori muakkad. Nah, muncul masalah di sini. Masalahnya di dalam hadis yang kedua disampaikan oleh Ibnu Hibban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salatil mafruḍah," tidak ada salat fardu yang kita tunaikan illa qablaha rakaataini, kecuali ada 2 rakaat ditunaikan sebelumnya. Ini kan menguatkan lagi ini untuk menganjurkan sholat sunnah qabliyah maghrib tadi, karena pertimbangan agar tidak banyak orang yang telat, banyak orang yang masbuk dan lainnya. Nah hadis ini umum, tidak ada sholat fardu yang ditunaikan kecuali ada sholat sunnah sebelumnya, kata Nabi. Umum, ini tidak terfokus kepada sholat tertentu, umum sholat fardu. Sholat subuh itu fardu, zuhur fardu, asar fardu, maghrib fardu, salat isya fardu. 5 waktu kita diwajibkan untuk menunaikan salat. Apakah masih ada salat fardu yang kita tunaikan selain yang 5 waktu ini? Selain daripada salat zuhur, asar, dan maghrib ataupun isya? Ada. Salat apa itu? Salatul Jum'ah. Nah, ini salat Jumat itu juga fardu, tapi pengganti daripada salat zuhur. Tapi ingat, ini 2 sholat pada hakikatnya waktunya juga berbeda itu. Waktunya berbeda. Kalau sholat Jumat kata Nabi, qabala zawal, ketika zawal. Zawal itu matahari sesuai di atas daripada ubun-ubun kita. Ya, lagi mustawa. Zawal itu mustawa. Ketika kita berdiri di tengah terik matahari, tidak nampak bayangan kita, Pak. Berarti jam 12.00 lah perkiraan itu. 00 itu masuk waktu sholat Jumat. Tapi kalau sholat zuhur itu ba'da zawal, ketika tergelincir sedikit masuk waktu zuhur. Walaupun belum waktunya azan 1 menit ataupun 2 menit sebelum Jumat, itu sudah boleh ditunaikan untuk dikumandangkan azan sholat Jumat. Sudah boleh itu. Terkadang pelaksanaan sholat Jumat itu agak sedikit kendor di waktunya, lalai. Kenapa? Karena sudah masuk waktu, di situ pula lah pengurus masjid mengumumkan bla 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 sampai 10 menit. Padahal waktunya sudah masuk. Bagusnya yang lebih arif itu sebelum masuk azan, ya kurang lebih 5 menit lagi diumumkan apa yang perlu diumumkan. Al-i'lanat, perkara-perkara masalah infak dan lain sebagainya. Ketika masuk waktu azan langsung dikumandangkan azannya. Ini ada beberapa masjid juga yang kita berikan masukan itu. Di situ waktunya azan, langsung pengumuman. Pengumumannya panjang pula 10 menit. Sudah berlalu waktu pelaksanaan sholat itu 10 menit. Padahal yang sholat itu kan masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus ia lakukan. Mungkin hanya sekaligus istirahat, langsung beraktivitas kembali. Dikarenakan hal yang seperti ini akhirnya telat sedikit pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan yang lain.
Berarti pada hakikatnya sholat Jumat itu mustawa sebelum zawal, ya sejajar dengan ubud, kurang lebih 5 menit sebelum waktu zuhur lah. Itu sudah masuk waktu Jumat itu. Nah, kalau kita khawatir nanti di luar sana ada orang yang menunaikan sholat, itu belum. Maka para ibu-ibu yang tidak sholat Jumat, tidak sholat Jumat pada hakikatnya tidak diwajibkan sholat Jumat bagi ibu-ibu ini. Tapi kalau nak mereka menunaikan sholat Jumat itu boleh. Itu sunnah mendengarkan khutbahnya. Kalau masjid itu menyediakan tempat. Kalau rata-rata di Indonesia tidak menyediakan tempat itu untuk ibu-ibu dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kalau di daerah Timur Tengah sana itu disediakan. Tertutup sudah tempat mereka. Khusus untuk kaum ibu, ummahat yang menunaikan sholat Jumat. Ketika sudah selesai sholat, mereka tetap diwajibkan sholat zuhur. Sudah selesai pelaksanaan sholat Jumat, mereka tetap di masjid itu untuk sholat zuhur. Karena yang mereka tunaikan itu adalah sebatas sunnah. Berbeda halnya sholat Jumat yang ditunaikan seorang ibu di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram di Makkah. Ini muncul fatwa yang berlaku di Saudi Arabia khusus pelaksanaan sholatnya di Masjidil Haram. Apa bentuk daripada fatwanya? Ketika ada seorang perempuan dewasa turut untuk melaksanakan sholat Jumat, fala zuhur alaiha, tidak ada lagi sholat zuhur untuknya. Ini khusus di Masjidil Haram dalam pelaksanaan ibadah haji, bukan ibadah yang lain, ibadah haji khusus pada pelaksanaan ibadah haji. Maka kalau ada saudara kita, istri dan lain sebagainya ikut sholat Jumat, ini lebih tertib itu di Masjid Nabawi dibandingkan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu bercampur baur terkadang. Terkadang di sampingnya istrinya dan lain sebagainya dalam kondisi darurat seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka tetap sholat zuhur, kaum ibu ini, kaum laki-laki sudah selesai, mereka bingung nanti rombongannya di mana, suaminya di mana, saudaranya di mana. Sudah berpisah sudah. Kalau sudah berpisah, Pak, biasanya 6 jam baru ketemu lagi itu. Karena jumlah manusia di sana itu luar biasa banyaknya. Maka muncullah fatwa di Saudi Arabia khusus pada waktu pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram, ketika seorang ibu sudah turut melaksanakan sholat Jumat, maka tak payah dia menunaikan sholat zuhur lagi. Jangan ditunaikan di Masjidil Firdaus ini, tidak boleh. Ya, ini hanya berlaku di Masjidil Haram pada musim haji doang. Nah, permasalahannya di sini adalah terkait daripada qabaliyah tadi. Karena Nabi menyampaikan tidak ada sholat fardu yang ditunaikan kecuali sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ada sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana halnya dengan sholat Jumat? Apakah ada qabaliyah Jumat? Apakah disebut dengan tahiyatul masjid? Apakah disebut dengan sholat sunnah hajat? Umar ibn al-Khattab terkadang sampai 12 rakaat ia tunaikan sebelum Jumat. 12 rakaat itu sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ternyata waktu Jumatnya belum masuk, dia salam. 2 rakaat lagi dia salam. Masih ada waktu sampai ia tunaikan 12 rakaat. Barulah waktu Jumat masuk, naik khatib ke mimbar, dia tak sholat lagi. Langsung mendengarkan daripada penyampaian sang khatib tadi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul masalah di sini. Apakah ada qabaliyah Jumat atau tidak ini? Apakah disebut dengan qabaliyah, apakah disebut dengan tahiyatul masjid? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pelaksanaan Jumat itu khutbatan wahidah. 1 kali pelaksanaan khutbah. Tidak ada 2 kali khutbah atau. Ya, tidak ada 2 kali. Dalam artian azannya itu ya. Khutbahnya juga seperti itu. Terkadang ada yang khutbah langsung sekaligus, langsung doa dia. Boleh. Ada khutbatain, duduk di antara 2 khutbah itu lebih dianjurkan. Nah, begitu juga dengan azan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Biasanya kalau di Indonesia azannya itu 2 kali. Ya, azan yang pertama pemberitahuan bahwasanya Jumat itu sudah masuk. Azan yang kedua ketika khatib sudah menaiki daripada mimbar. Ini tidak terjadi di zaman Nabi. Ya, di zaman Rasulullah azannya itu 1 kali. Karena ketika azan ini berkumandang, apabila Nabi
sudah keluar dari rumahnya memasuki daripada Masjid Nabawi, barulah azan dikumandangkan. Karena ketika Nabi masuk itu langsung otomatis naik mimbar, tidak berhenti lagi, naik mimbar, duduk di atas mimbar, azan sholat Jumat dikumandangkan. Berarti kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan qabliyah Jumat padahal azan belum dikumandangkan? Ini permasalahan pertama. Sehingga di zamannya Abu Bakar As-Siddiq azan tetap satu kali. Di zamannya Umar ibn al-Khattab juga azan Jumat itu satu kali. Tapi ketika berakhir masa kekhalifaan daripada Umar ibn al-Khattab karena sudah wafat dia, dilanjutkan kekhalifaan oleh Utsman ibn Affan. Tetap azannya satu kali dalam pelaksanaan Jumat yang pertama. Azan satu kali itu. Ketika selesai sholat Jumat, ya para sahabat itu mengusulkan kepada Utsman ibn Affan, itu sepertinya banyak masyarakat kita yang telat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah semakin banyak. Radiasi tempat tinggalnya itu sudah semakin jauh, Pak. Kurang lebih 1 kilo dari Masjid Nabawi itu sudah ada masyarakatnya. Di zaman Nabi itu cuma sekitar Masjidil Nabawi, jarang terlambat itu. Azan dikumandangkan ternyata belum banyak, masih banyak orang yang sibuk dengan jualan-jualannya. Maka apa kata Utsman ibn Affan? Kita duduk, dirembukkan, muncul sebuah ijtihad. Ini namanya asarus sahabah, tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kalau seandainya Nabi mengetahui demikian, itu diperbolehkan. Ini pandangan daripada para khulafaur rasyidin. Apa asarnya? Membuat sebuah ijtihad bahwasanya azan Jumat itu menjadi 2 kali. Ini munculnya ijtihad itu di zamannya Utsman ibnul Affan. Nah, kalau masjid itu azannya 1 kali, ya tetap ya melakukan dan melaksanakan seperti halnya di zaman Nabi. Ketika 2 kali itu ijtihad daripada Utsman ibnul Affan karena untuk meminimalisir keterlambatan orang yang menunaikan sholat Jumat. Kalau sudah telat, ini ruginya luar biasa. Kategori keterlambatan pelaksanaan sholat Jumat itu ketika khatib sudah naik mimbar, sudah membacakan khutbahnya, innal hamdalillah, diucapkan oleh khatib, kita masuk ke masjid, fala jum'atan laha, tidak ada lagi potensi pahala daripada kesempurnaan dan keistimewaan pelaksanaan sholat Jumat itu. Mereka tidak dapat lagi itu kesempurnaannya, pahala-pahalanya. Kenapa? Karena kategorinya telat. Sehingga khawatir Utsman ibn Affan, banyak sahabat, banyak tabi'in yang merugi dalam pelaksanaan Jumat itu. Sehingga dibuat sebuah fatwa dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, azannya 2 kali. Azan pertama itu di tengah pasar tuh, dicari ya bangunan-bangunan yang lebih tinggi, dikumandangkan azan di situ, memberitahukan kepada para pedagang. Setelah itu baru azan yang kedua kali ditunaikan di masjid. Tapi jangan pula kita tunaikan di pasar Binjai azannya, dilihatin orang nanti, ini azannya seperti apa kok di pasar pula. Ini mengikuti pandangan daripada Utsman bin Affan, kata dia. Ini keliru memahami sebuah dalil. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan daripada qabliyah Jumat itu terjadi 2 pandangan khilafiyah di kalangan ulama. Kalau azannya 2 kali, tunaikan itu qabliyah Jumat. Kita kan masuk ke masjid, azan sekali itu menandakan qabliyah Jumat. Azan yang kedua kali itu menganjurkan kita untuk mendengarkan khatib membacakan khutbahnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada beberapa menit lagi nih, masih panjang nih waktu kita. Ada hal yang perlu kita diskusikan, ya dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya silakan. Tidak ada sholat waktu qomat. Iya. Bagaimana Ustaz kalau sholat witir misalnya 3 tahu-tahu azan subuh, gimana, apa dibatalkan atau tetap? Baik. Silakan yang lain, mungkin ada. Kalau tidak ada, selesai ini kita pindah tempat lah ya, kita diskusikan ke tempat yang berbeda. Baik, ini terkait masalah sholat sunnah witir. Tidak ada sholat sunnah yang ditunaikan di dalam masjid. Yang perlu kita garis bawahi, di dalam masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan.
Kalau di luar masjid ya silakan. Sudah iqamah kita baru bangun tidur, baru bangun mungkin agak sedikit telat karena terlalu lelah, terlalu letih dan lain sebagainya, ya tetap dianjurkan untuk sholat sunnah qabliyah. Kalau sholat subuhnya tidak terkejar lagi, ini sudah bahkan sudah hampir salam itu. Kalau kita kejar ke masjid ya sudah selesai itu. Nah, ketika kita terbangun, apakah tetap dianjurkan qabliyah? Dianjurkan apabila qabliyah itu ditunaikan di tempat yang berbeda dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaahnya. Kalau di luar boleh itu. Bagaimana halnya dengan sholat sunnah witir? Bagaimana halnya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Witir itu kita tunaikan, itu penutup daripada sholat tahajud. Kalau kita sudah sholat witir setelah Isya, tak payah lagi ditutup dengan sholat witir yang baru. Karena tidak ada pelaksanaan sholat witir itu 2 waktu dalam satu malam. La witrani fil lail, kata Nabi. Kita sudah sholat tahajud, ini masih ada waktu ini. Ya sudah kita sholat witir. Baru 2 rakaat belum ditutup, ketiganya biar ganjil. Namanya witir kan harus ganjil itu. Baru yang mau kita tunaikan hendak ketiga rakaatnya, ternyata azan dikumandangkan. Apakah kita lanjutkan sholatnya? Lanjut sholatnya. Lanjut sholatnya. Karena yang dimaksudkan di situ adalah iqamah, bukan azan. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, kita tunaikan witir juga di masjid itu, batalkan. Jangankan witir, sholat sunnah rawatib sendiri yang muakkad itu wajib dibatalkan. Kenapa? Karena sholat subuhnya sudah hendak ditunaikan secara berjamaah. Terkadang kan ini tidak sempat lagi nih kita selesaikan karena iqamah sudah dikumandangkan. Berbeda halnya kita lagi tasahud. Ini sebentar lagi selesai nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kata muazzin. Ini kan masih bisa diselesaikan sampai akhir daripada ya iqamahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sholat sunnah, sholat fardu secara berjamaah. Berarti kalau azannya masih berkumandang, witir itu masih boleh kita sempurnakan yang 1 rakaat tadi. Tapi kalau sudah azan, kita sama sekali belum sholat sunnah witir, sholat sunnah qabliyah dulu yang lebih utama. Sudah sholat sunnah qabliyah, waktunya masih panjang, baru boleh kembali kita tunaikan witir itu. Nah, tapi ini yang perlu kita pahami itu. Ketika azan subuh berkumandang, tidak ada lagi yang namanya sholat sunnah yang kita tunaikan untuk memulai daripada pelaksanaan sholat itu. Ya, tidak ada lagi untuk memulai, bukan berarti penyempurna ya. Kalau penyempurna mungkin tersisa 1 rakaat ya seperti itu. Kalau udah azan berkumandang, tidak ada lagi namanya sholat tahajud, sudah berakhir waktunya. Ya sholat witir juga seperti itu. Nah, yang ada itu berbeda bentuk daripada sholatnya. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah qabliyah subuh. Nah, seperti itu. Taib Allahu a'lam. Jazakallah. Taib Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi hal yang perlu kita diskusikan. Mungkin sembari menunggu masuknya syuruk, boleh kita tunggu di masjid, boleh kita tunggu di teras masjid. Itu masih bagian daripada masjid itu. Ya, tidak balik ke rumah ya. Nah, nanti kalau sudah masuk syuruk kembali lagi untuk menyempurnakan salat sunnah syuruk kita. Jadi kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.